Selamat siang, perkenalkan nama saya Petronella Onika Lanmai, NIM 151181004. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, program studi pendidikan kimia semester 7. Untuk memenuhi mata kuliah saya Kimia Organik 3, di sini saya akan menjelaskan substitusi elektrofilik senyawa nitrasi dengan menggunakan elektrofilik NO2+ dan substitusi elektrofilik sulfonasi dengan menggunakan elektrofilik SO3+. Sekian. Nomor 1, di sini saya mensubstitusikan elektrofilik nitrasi senyawa aromatik dengan menggunakan elektrofilik nitro. Pada mekanisme yang pertama, di sini saya mereaksikan asam nitrat yang berperan sebagai basa direaksikan dengan asam sulfat yang berperan sebagai asam. Pada asam nitrat ini, antara O dengan N ini terjadi perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada N, sehingga elektron ikatannya ini akan putus ke O menjadi OH- dan N menjadi N+. Di sini juga terjadi perbedaan keelektronegatifan antara N dengan O2 lainnya, di mana O lebih elektronegatif daripada N, sehingga elektron ikatannya akan putus ke O menjadi O- dan N menjadi N+. Kemudian pada asam sulfat ini terjadi perbedaan keelektronegatifan antara O dengan H, di mana O lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya akan putus ke O menjadi O- dan H menjadi H+. Di sini juga terjadi perbedaan keelektronegatifan antara S dengan O3 lainnya, di mana O lebih elektronegatif daripada S, sehingga elektron ikatannya akan putus ke O menjadi O-, dan S menjadi S+. Di sini H+ pada asam sulfat ini yang berperan sebagai asam ini akan berinteraksi dengan OH- pada asam nitrat membentuk molekul air H2O. H2O ditambah dengan NO2 ditambah dengan NO2+. NO2+ direaksikan lagi dengan HSO4-, sehingga hasil dari mekanisme pertama yaitu NO2+ ditambah dengan HSO4- ditambah dengan H2O. Di sini NO2+ ini yang digunakan sebagai elektrofilik yang merupakan campuran dari asam nitrat ditambah dengan asam sulfat untuk menghasilkan senyawa nitroaromatik. Pada mekanisme reaksi yang kedua, di sini saya menggunakan senyawa obat isoniazid yang direaksikan dengan elektrofilik NO2+. Struktur senyawa obat ini termasuk dalam lingkar senyawa yang aromatik. Di sini memiliki molekul senyawa yang siklik, kemudian memiliki satu orbital P yang kosong yang digunakan untuk pembentukan ikatan kimia, dan juga memiliki 3 ikatan pi dan 6 elektron. Pada struktur senyawa obat ini terdapat gugus NH3, gugus NH, dan gugus CO. Gugus NH3 ini termasuk gugus pengaktif kuat. Mengapa dikatakan sebagai pengaktif kuat? Karena dilihat dari perbedaan keelektronegatifan antara N dengan H, elektron ikatannya N dengan H, di mana N lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya akan cenderung ke N menjadi N- dan H menjadi parsial positif. Begitu pula dengan perbedaan elektron antara N dengan H2 lainnya, di mana N lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya akan cenderung ke N menjadi N- dan H menjadi parsial positif. Karena N di sini kelebihan elektron, maka elektron dari N ini akan terpolarisasi ke gugus NH ini, sehingga elektron dari N ini akan mendorong elektron masuk di gugus NH ini. Gugus NH ini juga termasuk dalam gugus pengaktif kuat. Mengapa dikatakan sebagai pengaktif kuat? Dilihat pula dari perbedaan keelektronegatifan antara N dengan H, di mana N lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya akan cenderung ke N menjadi N- dan H menjadi parsial positif. Di sini N mempunyai 2 elektron bebas dari N. Karena di sini N juga kelebihan elektron, maka elektron dari N ini karena N di sini kelebihan elektron, maka elektron dari N ini karena N ini kelebihan elektron, sehingga dia akan mendorong atau mentransfer elektronnya ini masuk ke dalam gugus CO ini, sehingga elektron dari N ini akan terpolarisasi ke gugus CO ini.
Gugus CO ini juga termasuk dalam gugus pendek aktif sedang. Mengapa dikatakan sebagai pendek aktif sedang? Karena dilihat dari perbedaan keelektronegatifan antara C dengan O, di mana O lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektron ikatannya akan cenderung ke O menjadi parsial negatif dan C menjadi C+. Karena C di sini C+, maka dia kekurangan elektron, sehingga elektron ikatan dari C ini akan menarik elektron keluar dari lingkar aromatik, sehingga C1 yang berikatan dengan gugus CO ini ikut menjadi parsial positif. Parsial positif dari C1 ini akan mempengaruhi ikatan antara C1 dengan C2, C1 dengan C6, sehingga ikatan antara C2 dan C6 ini menjadi parsial positif. Begitu pula dengan posisi para dari C1 ya C4 juga ikut menjadi parsial positif. Kemudian C3 dengan C5 ini posisi meta sehingga menjadi parsial negatif. Elektrofilik NO2+ ini bisa menyerang di C6 bisa menyerang di C5 dan C3. Namun hambatan ruang dari C5 ini besar, maka elektrofilik ini paling mampu menyerang di C3 dan berikatan sementara dengan C3. Ikatan sementara antara C3 dengan elektrofilik NO2+ ini, ikatan sementaranya akan cenderung ke NO2+. Ikatan sementaranya akan cenderung ke NO2+, sehingga NO2 ini menjadi parsial negatif dan C3 aromatik ini menjadi parsial positif. Parsial positif dari C3 ini akan mengganggu ikatan pi dan ikatan sigma antara C3 dengan C2. Ikatan pi-nya itu akan putus ke C2, C3-nya menjadi negatif dan C2 menjadi positif. Negatif dari C3 ini akan berikatan dengan NO2+ membentuk ikatan yang kuat dan stabil, yaitu ini. Kemudian positif dari C2 ini akan mengganggu ikatan pi antara C2 dengan C3, C2 dengan C1. Ikatan pi-nya akan cenderung ke C2 menjadi parsial negatif dan C1 menjadi parsial positif. Parsial positif dari C1 ini akan mengganggu ikatan pi dan ikatan sigma antara C1 dan C6. Ikatan pi-nya akan putus ke C1 menjadi negatif dan C6 menjadi positif. Negatif dari C1 ini akan berinteraksi dengan positif pada C2 membentuk ikatan pi baru. Kemudian positif pada C6 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C6 dan C5. Ikatan sigmanya akan cenderung ke C6 menjadi parsial negatif dan C5 menjadi parsial positif. Parsial positif dari C5 ini akan mengganggu ikatan pi dan ikatan sigma antara C5 dan C4. Ikatan pi-nya akan putus ke C5 menjadi negatif, C4 menjadi positif. Negatif dari C5 ini akan berinteraksi dengan positif pada C6 membentuk ikatan pi baru. Ikatan yang ini. Kemudian positif pada C4 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C4 dengan C3. Ikatan sigmanya itu akan cenderung ke C4 menjadi parsial negatif, C3 menjadi parsial positif. Parsial positif dari C3 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C3 dengan C2, C3 dengan H, C dengan N2+. Namun ikatan yang paling mudah putus yaitu ikatan antara C dengan H. Didukung pula dengan perbedaan keelektronegatifan antara C dengan H, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya putus ke C menjadi C- dan H menjadi H+. C- pada nomor 3 ini akan berinteraksi dengan H+ pada C4 ini membentuk ikatan pi baru yang ini. Kemudian H+ ini akan berikatan dengan H2SO, HSO4- pada mekanisme yang pertama, sehingga membentuk hasil samping H2SO4 ditambah dengan H2O dari mekanisme pertama, sehingga hasil dari substitusi elektrofilik nitrasi senyawa aromatik dengan menggunakan senyawa obat isoniazid, hasil yang diperoleh yaitu 3-nitroisoniazid. Nomor 2, di sini saya mensubstitusikan elektrofilik sulfonasi senyawa aromatik dengan menggunakan elektrofilik SO3+ dari asam sulfat untuk menghasilkan senyawa aromatik sulfonat. Di sini pada mekanisme yang pertama, di sini saya mereaksikan 2 mol asam sulfat, di mana 1 mol asam sulfatnya berperan sebagai asam dan 1 mol asam sulfatnya berperan sebagai basa. Di sini antara H dengan O ini terjadi perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya akan putus ke O menjadi O- dan H menjadi H+. Begitu pula dengan elektron ikatan antara S dengan O.
di mana O lebih elektronegatif daripada S, sehingga elektron ikatannya akan putus ke O menjadi O minus dan S menjadi S plus. Begitu pula dengan ikatan antara OS dengan O2 lainnya. Kemudian di sini ikatan antara O dengan S, di mana dilihat dari perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada S, sehingga elektron ikatannya akan putus ke O menjadi O minus dan S menjadi S plus. Begitu pula dengan perbedaan keelektronegatifan antara S dengan O3 lainnya, di mana O lebih elektronegatif daripada S, sehingga elektron ikatannya akan putus ke O menjadi O minus dan S menjadi S plus. H plus akan berinteraksi dengan OH- membentuk molekul air H2O, direaksikan dengan H2SO4-. H2SO4-. Di sini antara H dengan O juga terjadi perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya akan putus ke O menjadi O minus dan H menjadi H plus. Ditambah dengan HSO4-. HSO4- menghasilkan, di sini H plus ini akan berinteraksi dengan O minus yang berikatan H plus ini akan berinteraksi dengan O minus pada molekul air, sehingga menghasilkan H3O plus ditambah dengan SO3 plus ditambah dengan HSO4-, sehingga hasil dari mekanisme pertama yaitu H3O plus ditambah dengan SO3 plus ditambah dengan HSO4-. Pada mekanisme reaksi yang kedua, di sini senyawa obat yang saya gunakan yaitu obat mefenida direaksikan dengan elektrofilik SO3 plus. Struktur senyawa mefenida ini termasuk dalam lingkar struktur senyawa yang aromatik, di mana mempunyai molekul senyawa yang siklik, kemudian mempunyai satu orbital P yang kosong yang digunakan untuk pembentukan ikatan kimia, dan mempunyai 3 ikatan pi dan 6 elektron. Di sini pada struktur senyawa ini terdapat gugus NH2 dan juga terdapat gugus NH2 dan juga gugus SO2. Di sini gugus NH2 ini termasuk dalam gugus pengaktif kuat. Mengapa dikatakan sebagai pengaktif kuat? Karena dilihat dari perbedaan keelektronegatifan antara N dengan H. Di sini N lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya akan cenderung ke N menjadi N minus, N menjadi parsial negatif, dan H menjadi H plus. Begitu pula dengan perbedaan elektronegatifan antara N dengan H ini, di mana N lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya cenderung ke N menjadi N minus, N parsial negatif, dan H menjadi H plus. Karena N di sini menjadi parsial negatif, maka N ini kelebihan elektron, sehingga dua elektron bebas dari N ini akan terpolarisasi ke gugus SO2 ini. Gugus SO2 ini termasuk dalam gugus pendek aktif sedang. Mengapa dikatakan sebagai pendek aktif sedang? Karena dilihat dari perbedaan keelektronegatifan antara S dengan O, di mana O lebih elektronegatif daripada S, sehingga elektron ikatannya akan cenderung ke O menjadi O minus dan S menjadi S plus. Begitu pula dengan perbedaan keelektronegatifan antara O dengan S yang satu, di mana O lebih elektronegatif daripada S, sehingga elektron ikatannya cenderung ke O menjadi parsial negatif dan S menjadi S plus. Karena S di sini S plus, maka S ini kekurangan elektron, sehingga S plus ini akan menarik elektron dari lingkar aromatik keluar, sehingga S yang berikatan dengan C1 aromatik ini menjadi parsial positif. Parsial positif dari C1 ini akan mempengaruhi ikatan antara C2, C1 dengan C2, C1 dengan C6, sehingga ikatan antara C2 dan C6 ini menjadi parsial positif. Begitu pula dengan posisi para dari C1 yaitu C4 ikut menjadi parsial positif. Kemudian C3 dan C5 ini parsial negatif karena merupakan posisi meta. Sehingga elektrofilik ini bisa menyerang di C5 dan juga C3. Namun hambatan ruang dari C5 ini terlalu besar, sehingga elektrofilik ini paling mampu menyerang di C3 dan berikatan sementara dengan SO3+. Ikatan sementaranya ini akan cenderung ke SO3+, sehingga
SO3+ ini menjadi parsial negatif dan C3 aromatik ini menjadi parsial positif. Parsial positif dari C3 ini akan mengganggu ikatan pi dan ikatan sigma antara C3 dengan C2. Ikatan pi-nya ini akan putus ke C3 menjadi negatif dan C2 menjadi positif. Negatif dari C3 ini akan berinteraksi dengan SO3+ membentuk ikatan yang kuat dan stabil, yaitu ini. Kemudian positif dari C2 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C2 dengan C3, C2 dengan C1. Ikatan sigmanya akan cenderung ke C2. C2 menjadi parsial negatif, C1 menjadi parsial positif. Parsial positif dari C1 ini akan mengganggu ikatan pi dan ikatan sigma antara C1 dengan C6. Ikatan pi-nya akan putus ke C1 menjadi negatif dan C6 menjadi positif. Negatif dari C1 ini akan berinteraksi dengan positif pada C2 membentuk ikatan pi baru, yang ini. Kemudian positif pada C6 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C6 dengan C5. Ikatan sigmanya akan cenderung ke C6 menjadi parsial negatif dan C5 menjadi parsial positif. Parsial positif dari C5 ini akan mengganggu ikatan pi dan ikatan sigma antara C5 dengan C4. Ikatan pi-nya akan putus ke C5 menjadi negatif dan C4 menjadi positif. Negatif dari C5 ini akan berinteraksi dengan positif pada C6 membentuk ikatan pi baru, yang ini. Kemudian positif pada C5 ini, positif dari C5 ini akan mengganggu ikatan pi antara C5 dengan positif pada C4 ini akan mengganggu ikatan pi antara C4 dengan C3. Ikatan pi-nya akan cenderung ke C4 menjadi parsial negatif dan C3 menjadi parsial positif. Parsial positif dari C3 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C3 dengan C2, C3 dengan H, C3 dengan SO3-. Namun ikatan yang paling mudah putus adalah ikatan antara C dengan H. Didukung dengan perbedaan keelektronegatifan antara C dengan H, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatan antara elektron ikatannya akan cenderung ke C menjadi C- dan H menjadi H+. C- pada C3 ini akan berinteraksi dengan H+ pada C4 membentuk ikatan pi baru, yang ini. Kemudian H+ akan berinteraksi dengan HSO4- pada mekanisme pertama sehingga menghasilkan H2SO4. Kemudian SO3- akan berinteraksi dengan H+ yang berikatan sementara dengan H3O+ sehingga membentuk senyawa HSO3 ditambah dengan sisanya H2O sehingga hasil dari sulfonasi, hasil elektrofilik sulfonasi senyawa aromatik, hasil yang diperoleh yaitu asam, hasil akhir yang diperoleh yaitu sebagai senyawa utama, hasil utama asam 3 sulfonat mefenida ditambah dengan hasil samping H2SO4 dan H2O. Terima kasih.